Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Karmila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, dan seluruh organisasi. Kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Pitfer, kepemimpinan adalah seni dalam mengkoordinasi dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Menurut Tanebun, Washeller, dan Nasarik, 1961, kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan. Teori kepemimpinan. Yang pertama, karakter. Maksud dari teori karakter merupakan sebuah teori yang menitikberatkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya, seperti karakter fisik, inteligasi, ketegasan, dan sebagainya. Yang kedua, teori perilaku. Dalam teori ini dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, job-centered, dan yang kedua, employee-centered. Teori kepemimpinan situasional. Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang tidaknya bawahan. Maka dari itu, kepemimpinan diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama, instruktif. Fungsi ini menitikberatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Yang kedua, fungsi konsultatif. Berbeda dengan fungsi instruktif. Fungsi konsultatif sifatnya dua arah. Bawahannya dapat mengkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dan mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Yang keempat, fungsi delegasi. Maksud dari fungsi ini, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Yang ketiga, tujuan kepemimpinan. Yang pertama, untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuannya tercapai. Tanpa adanya satu pun pihak yang berjiwa pemimpin, tujuannya sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. Yang kedua, mampu memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuannya. Sifat pemimpin. Yang pertama itu punya pendirian. Maksud dari punya pendirian, kita wajib untuk punya pendirian yang teguh. Pendirian yang kuat tidak akan membuat kita mudah goyah dan juga membuat kita konsisten dalam menjalankan sesuatu. Yang kedua, proaktif. Sifat pemimpin yang proaktif maksudnya tidak boleh pasif. Karena apabila seorang pemimpin bersifat pasif, tujuannya tidak akan kunjung dapat tercapai. Bahkan ini membuat bawahannya tidak memiliki rasa hormat. Yang ketiga, jujur. Kejujuran mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sosok yang jujur adalah sosok yang dapat diandalkan dalam berbagai hal dan tidak akan menggagalkan suatu tujuan hanya untuk kepentingan pribadinya. Gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan otokrasi. Pemimpin dengan kepemimpinan otokrasi merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Kekuasaan pemimpin sangat mutlak dan hampir tidak ada celah untuk para bawahannya memberikan masukan. Yang kedua, kepemimpinan birokrasi.
Kepemimpinan birokrasi bisa diterapkan dalam kantor pemerintah atau perusahaan besar sudah memiliki budaya kuat mengakar sejak lama. Gaya kepemimpinan birokrasi mengatur berbagai macam hal secara sistematis. Ketiga, gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan yang satu ini memberikan ruang bagi bawahannya untuk berpartisipasi lebih dalam membuat sebuah keputusan. Pendapat bawahannya dikehendaki tentu bila memberikan pendapat, pandangan baru, dan suatu tujuan yang ingin dicapai. Kepemimpinan partisipatif. Ketiga, kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif, para bawahannya diberikan kebebasan atau para pemimpin. Maka dari itu bawahannya punya ruang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keyakinan mereka. Itulah materi tentang kepemimpinan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.